Halo saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pater Ibrahim Ribeiro OCD, Pastor Paroki Hati Kudus Sonder. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di hari Minggu biasa ke-21. Mari kita siapkan hati kita untuk mengawali renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena atas kasih kepadamu, Engkau menganugerahi kami iman untuk percaya kepadamu. Berkati kami untuk mampu menghayati iman ini dengan baik seturut kehendak-Mu, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil di dalam pekan biasa ke-21 hari ini menyajikan kembali kepada kita tentang pengakuan Petrus, tentang pengakuan orang banyak, siapakah Yesus di mata mereka. Kalau kita melihat jawaban orang-orang tentang siapa Yesus, boleh kita istilahkan semacam ada degradasi pemahaman atau pandangan mereka tentang Yesus. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau bahkan salah seorang dari para nabi. Kita lihat ada semacam degradasi dari Yohanes Pembaptis menurun kepada Elia, lalu kepada Yeremia, bahkan kepada salah seorang nabi yang namanya tidak disebutkan. Semacam ada penurunan atau degradasi di situ. Sementara jawaban yang diberikan oleh para rasul, yang diwakili oleh Petrus, dengan gagah mengakui Yesus sebagai manusia, anak manusia, sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Hal mana itu sejatinya membawakan kebahagiaan bagi Petrus dan para murid lainnya tentu saja. Ini menjadi pelajaran dan permenungan pertama bagi kita, bahwa pengakuan iman akan Kristus sejatinya akan membawakan sukacita dan kebahagiaan kepada kita. Mengapa? Sebab dengan iman inilah kita akan mengalami keselamatan. Tentu saja iman atau pengakuan akan Yesus juga harus nampak dengan baik di dalam pengungkapan ataupun perwujudannya. Jika iman yang kita ungkapkan dalam kegiatan ibadah atau doa bersama tidak kita wujudkan atau kita ungkapkan atau kita nyatakan dalam keseharian hidup kita, saya mengira ada yang kurang. Bahwa iman yang kita ungkapkan juga harus kita wujudkan dalam sikap hidup yang baik, sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan
namun juga pada sesama. Percayalah saudara-saudaraku, jika iman itu sungguh kita ungkapkan dan kita wujud nyatakan dalam cara hidup yang baik sebagai orang Katolik, kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Maka di sini ajakan untuk beriman secara sungguh-sungguh senantiasa diberikan kepada kita. Kita beriman secara serius, kita beriman secara full, secara penuh. Itu akan mendatangkan sukacita bagi kita. Hal kedua yang menarik untuk saya ajak kita merenungkan bersama, kita mencoba memperhadapkan bacaan Injil dengan bacaan pertama. Tentang Shebna di dalam bacaan pertama, pengurus istana Raja Yehuda, yakni Hizkia, dan dalam Injil, tokoh salah satu dari para rasul, yaitu Rasul Petrus, yang kita akui sebagai pemimpin dari para rasul. Saudara, kalau kita melihat di dalam bacaan pertama tadi, Shebna ditolak oleh Tuhan karena kesombongannya. Kesombongannya membuat dia ditolak oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi menggambarkan bahwa jubahnya diambil, ikat pinggangnya diambil, kuasanya diambil daripadanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kunci rumah Daud, kuasa, diberikan kepada Eliakim bin Hilkiah. Karena kesombongannya, semua yang ada pada dia diambil kembali. Hal yang berbeda terjadi dalam diri Rasul Petrus, bahwa kepada Rasul Petrus justru diberikan kuasa, kunci kerajaan Allah diberikan kepadanya. Kita amini bahwa itu terjadi karena kehendak Tuhan, tetapi juga boleh kita yakini bahwa hal ini terjadi karena Petrus juga mau tunduk kepada kehendak Tuhan, mau bekerja sama dengan rencana Tuhan. Maka ini adalah soal kesombongan dan kerendahan hati yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin ini adalah hal yang sederhana tentang kesombongan dan juga kerendahan hati. Tetapi sekali lagi, inilah yang selalu menjadi bagian dari lakon hidup kita. Hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada kalanya, ada saatnya kita sungguh-sungguh menjalani hidup iman dengan baik, menjalani sikap yang rendah hati, menjalani sikap yang baik, tetapi tidak jarang kesombongan juga menguasai kita. Dan hal itu akan nampak dalam cara kita hidup, cara kita bersikap, cara kita bertindak, cara kita bertutur dan bertingkah laku. Misalnya, kita merasa sulit sekali untuk meminta maaf, berat untuk mengakui kesalahan, sulit untuk mengakui kelebihan orang lain, mengakui kelemahan atau kerendahan diri, gengsi untuk menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, curiga atau overthinking terkadang. Saudaraku, percayalah, sikap-sikap yang demikian akan membawa kita jauh dari perkenanan Tuhan. Maka, lewat renungan hari ini, kita semua kembali diajak untuk sungguh-sungguh sadar bahwa hal-hal yang demikian tidak berkenan di hadapan Tuhan dan juga sesama manusia. Dan akhirnya kita akan mengalami penolakan dari Tuhan sendiri, dijauhkan dari Tuhan dan juga sesama. Sebaliknya, sikap yang rendah hati, terbuka kepada orang lain, ketulusan, kejujuran, dan lain-lain, hal itu yang berkenan kepada Tuhan. Dan tentu saja, ajakan untuk bersikap demikian, untuk menghayati cara hidup yang demikian, selalu diperdengarkan kepada kita, agar kita bisa berbenah, hidup dalam pertobatan sejati yang sungguh. Saudara-saudariku, Rasul Paulus dalam bacaan kedua, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, mengingatkan kepada kita semua, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Maka mari kita mengejar segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap saat adalah saat yang tepat untuk kembali, untuk berbalik kepada Tuhan. Sebab kasih setianya kekal, dan ia tidak akan meninggalkan ciptaan tangannya. Semoga firman Tuhan hari ini semakin menguatkan kita di dalam menjalani hidup orang Katolik, hidup iman Katolik, dengan lebih baik sedikit demi sedikit, hari ke hari. Tuhan memberkati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudariku,
Mari kita menutup permenungan ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu, karena firman-Mu telah Engkau berikan kepada kami, Engkau perdengarkan kepada kami, dan kami boleh merenungkannya. Semoga dengan kemurahan hati-Mu, dengan kekuatan firman yang sudah kami dengar ini, kami boleh membenahi hidup kami, hidup dalam pertobatan yang sejati, sehingga hari demi hari kami semakin berkenan kepadamu dan juga kepada sama saudara kami. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.